Alvin Faiz, putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, masih menjadi perbincangan publik. Beberapa kasus menyeret namanya hingga nama besar Azikra pun ikut terbawa. Ditemui secara eksklusif oleh tim Hotkeys, Abah Rauf Bahar Bakri selaku Dewan Syariah Azikra sekaligus paman dari Alvin menyampaikan kabar terakhir perihal yayasan dan juga pondok pesantren Azikra, bahwa telah digelar musyawarah sebanyak 3 kali untuk tujuan penyempurnaan kepengurusan yayasan. Hasil sementara yang didapat adalah adanya penggabungan antara Dewan Syariah, Yayasan Majelis, dan keluarga almarhum untuk bersama-sama membina Yayasan Azikra. Sesungguhnya Azikra itu baik-baik saja. Pondok pesantren berjalan seperti biasanya. Karena mudirnya dan ustadz-ustadznya sama sekali tidak terganggu dengan kasus Ananda Alvin. Sehingga, akan tetapi memang ada keinginan dari jamaah agar bahwa Azikra itu bisa berjalan sukses, majelisnya, kemudian ma'hadnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah dibangun oleh almarhum. Maka diharapkan ada resapel kepengurusan. Alhamdulillah sudah kurang lebih 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan ya? 3 kali pertemuan. Dan kita menyepakati bahwa ada resapel, ada penyempurnaan kepengurusan di yayasan. Awalnya kan tidak ada wadah. Ustadz Arifin Ilham almarhum itu berjalan alami saja. Nah, kemudian ada usulan dari jamaah untuk dibentuk apa yang disebut dengan majelis. Yang dimaksud majelis ini adalah majelis zikir. Jelas sekarang sudah berjalan dan insya Allah aman-aman semuanya, insya Allah baik-baik semuanya begitu. Insya Allah Amr berdoa semoga peristiwa ini bisa menjadikan majelis Azikra ini bisa menjadi lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah pelajaran buat semua yang ada di sini. Buat kami juga, buat Amr juga, buat keluarga juga. Amr yakin insya Allah ada hikmahnya. Walaupun memang terkadang prosesnya memang berat diterima, tapi insya Allah ada hikmahnya. Dan itu yang membuat kami terus kuat. Beberapa ujian besar memang harus dilalui Alvin pasca meninggalnya sang ayah. Alvin bercerai dari Larissa, namun tidak lama kemudian menikah dengan mantan istri sahabatnya. Alvin pun juga dituduh tidak becus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, hingga banyak kabar miring dialamatkan kepadanya. Namun, dikabarkan telah mengundurkan diri sebagai pemimpin yayasan menggantikan posisi almarhum ayahnya. Nama Alvin Faiz pun kabarnya masih tertulis sebagai pemimpin Azikra. Bagaimana Abah Rauf Bahar Bakri memberikan klarifikasinya soal posisi Alvin di yayasan tersebut? Ada 4 sesungguhnya yang harus mewarnai daripada yayasan tersebut. Yang pertama, bahwa yayasan tersebut harus memiliki warna kemajelisan. Karena awal daripada semuanya itu dari majelis. Yang kedua, yayasan itu harus diwarnai oleh kesyariahan. Karena Dewan Syariah itu adalah bagian yang dapat menentukan arah perjuangan daripada Azikra. Kemudian yang ketiga itu adalah firqah keluarga. Nah, keluarga yang tidak bisa dipisahkan karena Ustadz Arifin itu sendiri
artinya pernah mewasiatkan bahwa yang penggantinya itu adalah Alvin. Nah, karena Alvin hari ini sedikit banyak ada persoalan, sehingga ia memundur dulu untuk menenangkan pikiran lah. Nanti entah kapan nanti mungkin bisa berada dalam yayasan kembali. Untuk saat ini yang memimpin Azikro kan masih sesungguhnya walaupun Alvin sudah mengundurkan diri, itu kan baru bersifat pribadi, belum secara notarial. Nggak fokus dengan urusan pribadi kamu, jadi silakan kamu selesaikan. Ini yayasan punya umat, bukan punya kamu. Kalau punya kamu sendiri bukan namanya yayasan, tapi PT. Ya kamu bisa punya PT sendiri lah. Ini yayasan, ini punya umat, dan masjid ini punya umat. Nggak ada namanya monarki harus dari ayah turun ke anak, anak turun ke cucu. Ini semua orang bisa jadi ketua kok di sana, selama dia mampu dan mumpuni. Sungguh tidak mudah bagi Alvin, pemuda berusia 22 tahun yang harus serius memimpin sebuah yayasan besar peninggalan sang ayah. Kasus yang satu belum tuntas, Alvin pun terus dihantam dengan permasalahan lainnya. Ia dituding menyalahkan dana umat untuk kepentingan pribadi. Hingga kabarnya, tim audit akan segera diturunkan untuk mengecek keuangan Azikra. Bagaimana klarifikasi Dewan Syariah perihal permasalahan ini? Kepengurusan yayasan itu di sana akan bukan dibahas lagi, tetapi akan dilihat apa yang pernah dilakukan oleh Ustadz Arifin almarhum dulu. Begitu misalnya pernah mengumpulkan dana umat. Kalau sekarang ada isu, maaf ya, bahwa Alvin menggunakan dana umat, itu tidak benar. Karena bahwa dana umat itu sampai sekarang belum cair di bank karena ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh yayasan kepada bank. Sih tinggal diaudit aja sih. Kalau dipublikasikan aja di media atau di mana, teman-teman wartawan juga banyak, tinggal mereka publikasi ya selesai. Jadi fitnah itu akan berhenti. Karena fitnah ini dampaknya memang ya agak lumayan ya. Maksudnya ke Azikra, ke Ustadz Arifin Ilham, Allah ya sama ke umat muslim, terutama pada umumnya. Di dalam komponen yayasan itu ada 3. Yang pertama adalah Dewan Pembina. Kemudian yang kedua adalah Dewan Pengawas. Dan yang ketiga adalah Dewan Pengurus. Jadi yayasan punya Dewan Pengawas. Jadi ngapain harus mencari tim audit dari mana-mana? Karena yayasan itu punya Dewan Pengawas yang mengawasi, termasuk di dalamnya masalah keuangan. Jadi nanti pada kepengurusan yang baru nih, kan di sana ada Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus. Dewan Pengawas itulah yang memiliki tugas untuk melihat, mengaudit bagaimana keuangan Azikro selama itu. Nah, kemudian yang soal penggelapan uang, insya Allah Bang Alvin tidak melakukan hal yang seperti itu. Bang Alvin punya usaha, Bang Alvin punya bisnis, dan Bang Alvin juga ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, begitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu, insya Allah Bang Alvin tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadi berita-berita yang tidak baik yang ada di media sekarang ini, insya Allah itu bisa kita ambil pelajarannya, dan semoga ini bisa menjadikan Bang Alvin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sempat dituding tidak fokus hingga diduga menggunakan obat-obat terlarang. Kini persoalan bisnis madu jadi sorotan terbaru di lingkungan yayasan dan juga keluarga almarhum Ustadz Arifin Ilham. Kasus yang sempat masuk ke jalur hukum itu akhirnya ditarik dan diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Sejauh mana kasus madu bergulir? Bagaimana Amer mendukung sang kakak agar tetap kuat menghadapi segala ujian dalam hidupnya? Masalah madu itu kan sesungguhnya Alvin ketika menggugat itu memang ada
yang bersentuhan dengan masalah hukum yang dilakukan oleh seseorang mengambil nama Azikra untuk kepentingan dia. Nah, akan tetapi madu yang diklaim haknya oleh seseorang itu, ada keluarga besar almarhum yang menggunakan madu itu sehingga ketarik ke bawah-bawah begitu. Tapi kemarin sudah musyawarah begitu, bahkan disinilah dengan abah musyawarahnya. Dalam waktu dekat Alvin sudah berusaha untuk mengumpulkan keluarga dari istri pertama, kedua, dan ketiga untuk membahas masalah ini supaya tidak ramai di luar lah. Yuk, kenapa tidak? Yuk kita bicarakan di dalam. Tentu sedih melihat berita-berita kurang baik seperti itu. Tapi alhamdulillah Amor sebagai adik tahu yang terbaik. Dan Amor juga tahu bagaimana Bang Alvin orangnya seperti apa. Dengan segala kekurangan yang Bang Alvin miliki, dengan segala tidak kesempurnaan yang Bang Alvin miliki, insya Allah Bang Alvin tidak melakukan hal yang seperti itu. Bang Alvin tidak apalagi menyentuh barang-barang tidak baik seperti itu. Ya, Bang Alvin itu ya rokok aja kagak suka. Apalagi kopi pun Bang Alvin nggak suka. Ya, apalagi barang yang tidak baik seperti itu. Insya Allah Bang Alvin tidak melakukan hal yang seperti itu. Orang yang kuat walaupun memang sebagai anak muda belum bisa sempurna lah seperti abinya. Gak mungkin gitu karena ya beliau masih muda gitu ya. Dia masih muda, Amer juga semuanya mereka termasuk orang-orang yang kuat gitu walaupun memang wataknya berbeda gitu. Kalau untuk fitnah-fitnah yang sedang digencarkan gitu ya, selama nggak ada bukti kita sebagai netizen tidak harus kemudian mencaci sih kalau buat Syakir gitu. Kalau buat Syakir ya apa ya, fitnah-fitnah yang diluncurkan kepada Alvin ini itu sebenarnya ujian juga gitu buat dia. Jangan lewatkan malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksikan Bintang Pantura 6, Panggung Pilih-Pilih. 20 biduan-biduanita terbaik telah terpilih. Saatnya dimulai persaingan di antara para mentor Nasar, Dewi Persik, Via Valen, dan Happy Asmara untuk memilih anak-anak didik mereka untuk bersaing di Panggung Impian. Bintang Pantura 6, Panggung Pilih-Pilih, persaingan para mentor, pemilih biduan-biduanita terbaik yang akan beradu penampilan, bergoyang di Panggung Impian. Ini lebih lepas, ini lebih semangat. Waktu lagu ini kamu keluar banget, aku suka. Secara vokal kamu tuh tebel vokalnya. Ikut memeriahkan 20 biduan-biduanita terbaik. Bintang Pantura 6, Panggung Pilih-Pilih, malam ini. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Live di Indosiar. Dan hasil sementara musyawarah Azikra adalah gabungan dari Dewan Syariah, Yayasan Majelis, dan keluarga Azikra yang sama-sama akan membina Yayasan Azikra. Dan selanjutnya nanti kita akan melihat seperti apa target nikah dari Prilly Latuconsina setelah menggandeng pacar baru. Tetapi Liza akan kembali setelah yang satu ini.